Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'da. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober, di mana kemerdekaan bangsa kita atau persatuan bangsa kita tidaklah lepas daripada kekuatan para pemuda. Saudara sekalian, di zaman Nabi Muhammad SAW ada banyak peran pemuda yang mendukung dakwah beliau. Seorang pemuda yang hebat, yang masih belia, berumur 18 tahun, bernama Usamah bin Zaid, yang pada usia tersebut diangkat oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panglima perang untuk melawan pasukan Romawi. Para sahabat ketika itu, yang para senior, bertanya kepada baginda Nabi, tapi Rasulullah sudah menetapkan suatu keputusan, maka diangkatlah Usamah bin Zaid menjadi panglima perang menghadapi Romawi. Namun sebelum Usamah bin Zaid pergi berperang, Rasulullah meninggal dunia, meninggalkan kita semua. Lantas Usamah membatalkan dan datang ke Madinah untuk berduka cita. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah melanjutkan untuk mengutus Usamah bin Zaid melawan tentara Romawi dan akhirnya berhasil menaklukkan tentara Romawi. Usamah bin Zaid ketika itu menjadi pemuda yang berusia 18 tahun. Saudara sekalian, Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak kenal beliau, seorang khalifah yang kelima, menduduki gubernur atau menjadi gubernur Madinah pada usia 22 tahun. Subhanallah, usia tidak membatasi prestasi, usia tidak membatasi kemampuan dan kapabilitas. Seorang Imam Syafi'i usia 15 tahun sudah menjadi mufti, sudah menjadi memberi fatwa, di mana usia masih 15 tahun tapi beliau diangkat menjadi seorang mufti. Subhanallah, sekali lagi bahwa pemuda mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya itu, Muhammad Al-Fatih yang membuka dan memenangkan Konstantinopel, menaklukkan Konstantinopel, di mana itu adalah prediksi dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa suatu saat Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan juga sebaik-baik tentara ketika itu, dan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia 22 tahun. Saudara-saudara sekalian, ini menambahkan atau membutuhkan kepemudaan, berjiwa muda, bahwa bisa melakukan apa saja. Di dalam satu makalah dikatakan bahwa
innal fata may yaqulu ha anadha wa laysal fata may yaqulu ka ana abi, bahwa seorang pemuda yang mengatakan inilah saya, dan bukanlah pemuda yang mengatakan inilah bapakku. Bahwa kemuliaan, bahwa kehebatan, bahwa kepintaran dan lain sebagainya tidak hanya atau tidak diwariskan dari orang tua, tapi dari diri sendiri. Seorang pemuda mengambil peran yang sangat penting, bahwa hidup dan matinya suatu daerah atau suatu negara tidak bisa lepas daripada jiwa kepemudaan. Bung Tomo bagaimana meneriakkan takbir Allahu Akbar ketika di bulan November itu, dan akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah Surabaya bisa memenangkan peperangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali peran-peran pemuda yang memang tidak bisa disepelekan dan tidak bisa diremehkan. Bangsa kita juga sama, founding father kita juga sama. Mereka membebaskan atau mereka berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita ketika mereka berusia muda, ketika mereka masih dalam bergelora, bersemangat untuk memerdekakan bangsa kita. Persatuan itulah inti daripada Hari Sumpah Pemuda, sehingga memang terbentuklah persatuan-persatuan yang sudah ada di teks Sumpah Pemuda tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai para pemuda sudah selayaknya mengambil peran, harus berperan untuk bangsa kita, harus berperan untuk negara kita, harus berperan untuk diri kita. Mau jadi apa kita ke depan? Kalau kita berleha-leha, kalau kita terbuai dalam hedonisme, kita terbawa oleh arus yang tidak jelas, maka nasib bangsa kita, nasib negara kita tidak akan jelas mau menuju kemana, mau dibawa kemana negara kita ini. Oleh sebab itu, bersama-sama sebagai implementasi daripada Hari Sumpah Pemuda, mari bersama-sama kita mengembangkan diri kita, mengimprovisasi diri kita. Kita harus menjadi pemuda yang hebat, kita harus menjadi pemuda yang kuat, hebat akidah, kuat iman, kuat belajar, kuat akademis, kuat semuanya, sehingga kita tidak bisa diremehkan oleh orang lain dan juga tidak bisa diremehkan oleh bangsa lain. Negara kita ada di pundak kita, bangsa Indonesia ada di dalam jiwa kita, ada di atas pundak kita. Mau dibawa kemana bangsa kita ke depan, tinggal melihat bagaimana atau apa yang Anda lakukan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita membekalkan diri kita dengan akademis yang baik, dengan pembelajaran yang baik, dengan kapasitas yang baik, dengan skill yang baik, sehingga ke depan nanti bangsa kita bisa menjadi bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di pundak kita lah nasib bangsa kita. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah